Shalom para jemaat Tuhan Kerinduanku Church yang sedang menyaksikan renungan ini lewat YouTube Kerinduanku Church. Saya percaya masing-masing dari kita akan terus-menerus diberkati lewat firman Tuhan yang disebarkan lewat gereja Kerinduanku Church. Sebelum itu, mari sama-sama kita satukan hati kita, tundukkan kepala kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus Sang teman sejati yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami semua di tempat ini kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Apapun yang menjadi permasalahan kami, mungkin kami dikecewakan oleh manusia, tapi bersama dengan Tuhan kami dipulihkan. Berkati firman Tuhan di hari ini, agar firman Tuhan di hari ini dapat menyadarkan kami, dapat membuat kami lebih kuat lagi, dan membuat kami terus-menerus mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut renungan kami di hari ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sama-sama semua kita katakan, amin. Renungan kita hari ini diambil dari tema dikecewakan. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita sering banget dikecewain sama teman kita, sama pasangan kita, atau mungkin rekan kerja kita, bahkan mungkin keluarga kita. Tapi itu sebuah fakta yang hanya terjadi di dunia. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Makanya mungkin kalau kita dikecewakan, itu karena ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Ekspektasi yang ada dalam kepala kita tidak sesuai dengan realita yang terjadi di depan hadapan kita. Kita ngerasa bahwa apapun yang kita alami sekarang, itu semua adalah sebuah kegagalan. Kita pada awalnya mungkin mau masuk PTN, tapi nyatanya kita tidak bisa tembus. Kita mungkin mau punya usaha sendiri, tapi nyatanya ternyata kita harus bekerja under someone. Kita mulai kecewa dengan ekspektasi yang pada awalnya kita tanamkan dalam pikiran kita. Karena realitanya tidak sesuai dengan apa yang dalam pikiran kita. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan tayangan renungan ini, ekspektasi kita harus dibarengi dengan iman. Apa yang menjadi ekspektasi dalam kepala kita harus kita barengi dengan iman. Karena kalau ekspektasi tidak kita barengi dengan iman, kita akan jatuh. Karena kita berharap hanya kepada ekspektasi kita, tetapi kita tidak berharap kepada Tuhan Sang Juru Selamat yang akan memberikan solusi, yang akan memberikan jalan keluar. Kita harus barengi ekspektasi dengan iman yang kita miliki. Makanya dari itu, kalau kita sudah punya iman, kalau kita sudah punya keyakinan dan keteguhan sama Tuhan, kita bisa bilang ke masalah kita, kalau kita punya Tuhan yang besar. Bukan bilang ke Tuhan kalau kita punya masalah yang besar, tapi kita bilang ke masalah kita, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Maka dari itu, hari ini tema dikecewakan. Ada 5 poin yang penting agar kita pahami bahwa walaupun kita dikecewakan oleh manusia, tapi Tuhan Yesus Kristus akan memulihkan kita. Poin yang pertama, pernah dikecewakan bukan berarti berhenti untuk berharap. Pernah dikecewakan oleh manusia tidak membuat engkau berhenti berharap sama Tuhan. Ayat firman Tuhannya tercatat di Kisah Para Rasul 3 ayat 4-5. Berkata seperti ini firman Tuhan, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Mari kita semua tatap masa depan kita dengan penuh harapan. Ayo berharapnya sama Tuhan dong, bukan sama manusia. Kalau kita berharap sama manusia pasti kita dikecewain. Kalau kita berharap sama bos kita pasti kita dikecewain. Kalau kita berharap sama teman kita lebih sering lagi kita dikecewakan. Tapi kalau kita berharapnya sama Tuhan, walaupun sekarang kita merasa kita dikecewakan,
Tuhan pasti akan pulihkan kehidupanmu. Maka dari itu hari ini percaya betul bahwa kalau manusia mengecewakan engkau bukan berarti Tuhan juga akan mengecewakan engkau. Manusia itu sementara, tapi Tuhan Yesus selamanya. Poin yang pertama, pernah dikecewakan bukan berarti berhenti untuk berharap. Singkat saja, poin yang kedua, terus berperan walaupun pernah dikecewakan. Maksudnya apa Pak Pendeta? Terus berperan. Terus berperan artinya kita harus terus berperan aktif untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kita mungkin dikecewakan manusia, jangan undur dari pelayanan dong kalau dikecewain oleh manusia. Kan manusia yang ngecewain engkau, bukan Tuhan Yesus. Pastor, aku dikecewain sama rekan kerja pelayananku. Ya kalau gitu jangan mundur dari pelayanannya. Karena engkau melayani bukan lihat manusia, tapi engkau melayani untuk lihat Tuhan. Maka dari itu kalau misalnya engkau dikecewakan, jangan berhenti untuk berperan. Jangan berhenti untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Karena apapun yang engkau lakukan, kalau Tuhan lihat engkau melakukannya itu dengan ketulusan hatimu, dengan sepenuhnya kerendahan hatimu, Tuhan pasti akan hitung kok. Tuhan gak pernah biarkan engkau sendirian. Tuhan gak akan biarkan itu semua sia-sia. Karena bersama dengan Tuhan, Dia akan penuhi semua kebutuhan. Come on, tetaplah berperan. Mungkin engkau dikecewakan oleh manusia di gereja, dan engkau keluar dari gereja itu. Kalau engkau keluar dari gereja itu, tetaplah beribadah dalam tanda kutip. Maksudnya beribadah itu apa? Tetaplah melakukan kewajibanmu sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya itu apa? Berbuat kasih, berbuat kebaikan. Orang mungkin kecewain engkau menjadi amarahmu tinggi, engkau menjadi gampang emosi. Sama orang di luar sana, jangan engkau jadi batu sandungan dong. Banyak orang melihat engkau sebagai Alkitab terbuka. Melihat saya sebagai hamba Tuhan, orang akan lihat saya sebagai Alkitab terbuka. Jadi segalapun yang kita lakukan, apapun itu yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan semuanya dengan sepenuhnya kerendahan hatimu. Kalau orang jahatin engkau, orang fitnah engkau, gak usah dibalas. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Engkau dikecewakan mungkin di komunitasmu, tetap berperan, ampuni mereka. Karena ingat, poin yang ketiga nih, kita masuk ke poin yang ketiga. Percayalah dengan rancangan Tuhan. Oh come on, kenapa saya bikin poin yang ketiga ini percaya dengan rancangan Tuhan? Karena engkau dikecewakan di awalnya, karena engkau percaya dengan rancanganmu pribadi. Engkau percaya dengan rancangan yang temanmu bantu susun. Engkau percaya dengan rancangan yang pada awalnya rancangan kejahatan. Tapi bersama dengan Tuhan, percayalah bahwa rancangan Tuhan itu indah. Yang keempat, hati-hati. Iblis mengincar masa depanmu. Iblis itu mengincar masa depanmu dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ingat, Tuhan aja diincar oleh iblis. Apalagi kita, Pak, Bu. Hati-hati. Engkau mungkin jatuh karena dikecewain orang. Engkau mulai kecewa dan engkau mulai sakit hati sama gereja. Engkau sakit hati sama hamba Tuhan. Engkau sakit hati dengan para pelayan. Tapi jangan sampai iblis berhasil untuk jatuhin engkau kembali. Iblis pasti incar hatimu. Iblis pasti incar pikiranmu. Iblis pasti akan buat engkau berpikir yang aneh-aneh. Maka dari itu hati-hati. Beware. Karena sebagai penutup juga di hari ini, hati-hatilah. Karena poin yang kelima, Roh Kudus akan membantu kita untuk memperbaiki hidup kita. Ketika engkau sudah hati-hati,
engkau serahkan kehidupanmu sepenuhnya sama Roh Kudus, engkau yang dikecewakan oleh manusia, engkau yang dikecewakan oleh temanmu, engkau yang dikecewakan oleh pasanganmu, akhirnya engkau serahkan segala kekhawatiranmu sama Tuhan. Engkau biarkan Roh Kudus yang ada dalam dirimu untuk bekerja. Akhirnya Roh Kudus akan datang, bukan hanya sekedar membantu, tetapi memulihkan dan mengubahkan kehidupanmu. Maka dari itu, Roma 8 ayat yang ke-25 mengatakan seperti ini. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan. Siapa? Kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang. Dahsyat. Bahwa apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Engkau dikecewakan oleh manusia, tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan tahu kecewamu sekarang akan Tuhan ubahkan menjadi berkat di masa depan nantinya. Engkau sekarang dikecewain oleh manusia, tapi ke depannya ketika engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya sama Roh Kudus, biarkan Roh Kudus yang bekerja, Tuhan akan pulihkan kehidupanmu. Satu kalimat terakhir di renungan kita di hari ini. Pernah dikecewakan oleh manusia, namun sekarang telah dilepaskan oleh Yesus Kristus. Amin. Saya percaya lewat renungan kita di hari ini, masing-masing dari kita dikecewakan, tapi masing-masing dari kita juga pasti kalau kita serahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, kita akan dilepaskan. Sama-sama kita tutup Alkitab kita. Kita nyanyikan lagu seperti rusa, karena hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus yang selalu memulihkan kehidupan kita. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sama-sama kita meresponi firman Tuhan kita di hari ini lewat doa yang akan kita panjatkan bersama-sama kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus Sang Teman Sejati yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami di hari ini percaya bahwa Tuhan selalu akan memulihkan kehidupan kami. Walaupun kami dikecewakan oleh manusia, tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Tuhan, ajari kami untuk mengampuni. Ajari kami untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Ajari kami untuk melepaskan semua rasa akar pahit dalam diri kami. Agar kami dapat sepenuhnya percaya kepada Juru Selamat kami, yaitu Engkau sendiri, Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Berkati setiap hal yang akan kami lakukan di hari ini. Pekerjaan kami, pendidikan kami,
usaha kami semuanya sukses berhasil dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk lead pastor kami, Pastor Gideon Simanjuntak beserta dengan Pastor Amanda Sevanya. Tuhan limpah-limpahkan berkat kepada mereka. Bahkan untuk gereja kami, Kerinduanku Church sepenuhnya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama pada jemaat Tuhan yang menyaksikan renungan ini, kita katakan amin. Puji Tuhan, saya Pastor Andrew Pelealu. Saya percaya masing-masing dari kita semuanya akan diberkati terus-menerus dalam kehidupan kita, asal kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ingat, yang punya surga crazy in love with you. Bye-bye.